Rahman. Apakah saya sanggup? Jelas saya tidak sanggup. Lalu saya merasa, aduh, saya tidak mampu. Tapi bagaimana ya saya? Saya ingin bertobat, tapi saya pernah bertanya kepada Ustadz. Ustadz, saya bertanya dulu, Ustadz, apakah saya bertobat? Saya bertobat umpama ya Ustadz ya, saya bertobat. Terus apakah saya nanti bagaimana? Bagaimana nasib saya Ustadz? Nah Ustadz itu bilang, Ustadz itu mengatakan, kita ini semua berdosa Bu. Termasuk Nabi juga berdosa. Ustadz itu mengatakan begitu. Jadi itu istilahnya berjalan di tempat teman-teman. Galau. Itulah ya, tidak merasakan damai hati saya. Tidak merasakan damai, galau. Bagaimana kalau orang galau itu? Kegelisahan, ketakutan, selalu menghantui saya selama. Tuhan Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Oh, ini saya seperti merinding sekali. Saya menangis di situ teman-teman. Saya ini orang yang sangat berdosa. Saya bilang, pas ini ayat ini. Pas sekali, cocok sekali dengan saya, dengan yang Matius 11 tadi, dengan Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Wow, ini kabar keselamatan ya. Yang saya carikan pergumulan hidup saya, yang sejak semula saya dari pembukaan itu, saya ini orang yang sangat berdosa. Jadi apa yang saya cari itu ketemu di sini. Kok ketemu ya di sini? Kok saya merasa terhibur sekali begitu loh. Baru itu saja. Saya bilang dulu saya iri. Saya senang ya dengar firman-firman Tuhan yang ada di Alkitab yang mereka posting itu. Saya belum tahu itu Alkitab. Cuman postingan mereka yang sepenggal-sepenggal huruf itu luar biasa menurut saya. Seperti kayak saya merindukan ini adalah santapan yang luar biasa begitu loh. Menurut rohani saya perlu kalimat ini untuk menenangkan hati saya. Padahal saya sendiri belum mengakui Tuhan Yesus. Tetapi saya kok merasa terhibur dengan baru aja. Dengan kalimat itu saya sudah merasa sangat terhibur dengan beban saya yang begitu rupa. Jadi, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, dan ayat 29-nya, ini Matius 11 ya, 20. Nah, 29-nya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah. Nah, dan seterusnya teman-temannya, dan aku lemah, lembut, kata Tuhan Yesus, aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Di situ saya kaget sekali mendengar ayat itu. Kaget, kok saya merasa terhibur ya? Nggak tahu juga, padahal saya masih muslim ya teman-teman ya. Saya sangat terhibur. Dan lagi juga ada mereka posting, kok ada penyusup begitu. Ada penyusup orang muslim. Di situ dia menghakimin, belum juga saya ikut Tuhan Yesus ya, baru saya untuk membuka hati begitu. Kok ada penyusup yang begitu rupa menghina saya teman-teman. Saya kan belum apa-apa itu, baru permulaan ya, dibilang permulaan baru pembukaan lah. Sudah ada orang penyusup, kok saya juga heran kok ada orang muslim yang marah-marah ke saya gitu loh. Waduh, dia menghina saya, dibilang saya inilah itulah. Ibu-ibu yang benci ke saya itu udah luar biasa, dia mengatakan saya ini macam-macam lah. Pokoknya nggak baik semua dia menghina saya. Tapi saya nggak langsung buru-buru ingin apa namanya teman, ingin masuk Kristen begitu. Saya terus rindu ingin mendengar apa lagi nih berita mereka. Saya tunggu mereka posting teman-teman. Saya kan nggak tahu Alkitab. Jadi mereka posting itu banyak sekali teman-teman. Tuhan Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Dia menjadi manusia. Dia bukan menjadi, umpamanya mohon maaf, bukan menjadi kucing atau apa. Dia sendiri Allah yang turun ke dunia. Dia merendahkan diri. Saya ternganga. Oh, Tuhan kok turun ke dunia? Saya masih bingung. Masih belum paham untuk menafsir itu. Tetapi saya cukup terhibur. Saya sangat lega begitu. Walaupun saya nggak banyak mengerti, hanya sedikit saya bisa mengerti. Disitulah yang merujuk rohani saya, kok ingin sekali lagi, ingin tahu lebih banyak, saya penasaran. Tetapi teman-teman ya, kalau saya mengingat di lingkungan saya punya lingkungan kan mayoritas, saya dekat dengan masjid, dekat sekali dengan masjid. Itu setiap minggu, ini mohon maaf,
orang di masjid itu selalu ayat 15 jadi perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tepat sekali ini apa yang saya alami begitu. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saya terkejut mendengar hidup kekal ini loh. Hidup kekal. Hidup kekal itu seperti apa? Padahal kalau dalam iman saya yang lama, kita itu nggak seperti itu. Jadi saya kaget juga, wah ini kok seperti kabar yang walaupun saya nggak mengerti, tetapi ini sebagai apa ya teman-teman ya, sebagai bahan untuk saya bisa banyak tanyakan begitu loh, banyak tanyakan. Saya mendengar ayat ini, saya nggak apa beda saya dengan teman-teman Muslim lainnya yang menutup kuping untuk kabar gembira ini, kabar kebenaran ini. Saya justru saya suka, kenapa ya? Saya juga heran. Padahal dipikir ya, di iman saya yang lama, saya nggak begitu, ya begitu aja lah. Karena saya nggak mengerti juga yang ya. Jadi ini mohon maaf kalau saya ke belakang begitu. Jadi saya sekarang udah nggak lagi saya terlalu menengok ke belakang. Saya lebih banyak membahas tentang Alkitab. Nah, udah kebeli HP, jadi saya sudah bisa sendiri melihat-lihat YouTube juga gitu loh, ikut sosial media. Dulu kan HP jadul tuh, nggak ada kameranya, nggak bisa melihat apa-apa. Nah, disitulah Tuhan mulai bekerja melalui sosial media inilah. Memang sempat juga ya namanya saya ini ya ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu katro barangkali begitu ya, artinya saya gunakan. Tapi ya Tuhan itu lebih sepertinya Tuhan menggunakan yang nggak penting, maksudnya untuk ke arah ke Tuhan itu belum. Tapi setelah itu teman-teman, apa yang terjadi? Yang kedua yang dijawab oleh Tuhan, seandainya, saya nggak ngerti itu dengan Christian Prince, seandainya juga ada ya yang bisa saya pahami dengan bahasa Indonesia. Saya dulu nggak ngerti apologet Kristen pada terlalu banyak sekali ya. Waduh, luar biasa ya. Saya dulu nggak ngerti. Cuma tahunya Christian Prince ya itu aja. Untuk tahu orang gereja juga saya di mana, kan begitu, buntu sekali. Jadi, nah di situ teman-teman, saya mulai punya Facebook waktu itu. Ini remote-nya dulu, mulai punya Facebook, bergabunglah di Facebook. Tapi kok ada sepertinya saya tertarik dengan ada orang-orang teman-teman, saya ikut, kenapa ya? Nggak tahu juga, saya juga kalau ditanya kenapa Bu Rosa, saya seorang Muslim ikut di Facebook-nya orang-orang Kristen, grup begitu. Saya ikut, nggak tahu. Ikutlah saya di Facebook orang Kristen, ada 2 grup di situ saya ikutin. Sebenarnya mengalir begitu aja teman-teman. Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Tapi di situ sedikit banyaknya saya melihat postingan-postingan orang Kristen. Saya melihat dia orang-orang Kristen itu memuji Tuhan mereka begitu rupa loh. Memuji Tuhan dia itu dengan Tuhan Yesus itu dahsyat. Saya terkaget, saya ternganga-nganga, terbelalak begitu. Nggak pernah saya tahu Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, segala macam puji-pujian yang mereka sanjung untuk Tuhan mereka itu. Saya ternganga, terbelalak. Ikuti terus. Saya ini jadi manusia Muslim yang jujur, maksudnya bukan mengaku-ngaku jujur. Karena saya tidak tahu, jujur saya tidak tahu, bukan sok tahu. Saya kan belajar menimba ilmu begitu loh. Karena di iman saya yang lama saya sudah tahu kan begitu, tapi yang mereka posting itu semua yang nggak saya dapatkan di dalam kitab saya. Perbuatan Tuhan, kok Tuhannya seperti manusia ya mereka mengatakan Tuhan Yesus baik. Itu kan kami nggak pernah bilang Tuhan mohon maaf ya, kami nggak pernah bilang, Ustaz pun nggak pernah mengajarin saya Allah Subhanahu wa Ta'ala baik,
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukjizat luar biasa. Tidak pernah, teman-teman. Tidak pernah. Seolah-olah itu saya melihat Tuhan Yesus dahsyat. Kan manusia ya dahsyat itu kan. Seperti dia hidup seperti kita gitu loh. Saya seperti kebingungan lagi ini. Tapi itulah ya, nggak apa-apa. Dia dulu jadi PR dulu semuanya numpuk nih. Setelah itu saya kenapa saya sakit kok senang sekali ada video-video tentang pergumulan hidup dan orang yang disitulah kesaksian juga saya pernah melihat di situ. Dari Muslim seperti saya, karena dia seperti saya, artinya backgroundnya seperti saya, jadi saya tuh terhanyut di situ. Ikut menonton juga teman-teman, ikut menonton kesaksian ibu itu, tapi saya lupa ya, udah 2 tahun yang lalu. Saya ikut menangis begitu loh. Saya merasakan seperti saya gitu loh. Dia itu seperti saya. Dia bergumul hidup seperti saya juga. Oh, ini saya banget begitu loh. Saya ikut menangis, saya ikut sedih, saya ikut merasakan apa yang diderita oleh seorang yang kalau dibilang ya apa yang murtadin lah bahasanya gitulah. Saya juga mungkin mohon maaf kalau saya juga ikut-ikutan. Artinya orang yang sudah berpindah gitu. Nah, di situ saya sudah mulai kayak keasikan. Di situ saya ikut-ikutan sudah karena saya kok kenapa ya teman-temannya setelah saya mengikuti postingan saya itu terhanyut bukan karena apa ya, mengalir begitu loh, nggak ada yang suruh, mengalir aja, enjoy aja. Di situ saya mencoba memberanikan diri, taruhlah saya untuk perkenalan begitulah sama-sama grup-grup Kristen begitu. Jadi saya begini, gimana sih cara menyapa mereka ini dengan bagaimana ya, udahlah nggak berani saya bilang assalamualaikum ya, saya memang permisi, saya bilang saya ini orang dari Muslim, perkenalkan saya ingin bergabung nih sama teman-teman Kristen, apa diperbolehkan ya atau bagaimana, kalau memang tidak layak ya saya boleh mohon maaf, saya bilang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saya dulu bingung mau tanya kemana teman-teman, mau tanya kemana, terpaksa saya satu-satunya ini orang Kristen yang mungkin bisa bantu saya gitu loh. Teman-teman, saya bilang, hidup saya itu berbeban berat, saya sedih, saya merasa bagaimana ya hidup saya ini, saya kacau kok teman-teman begitu, sama Tuhannya itu begitu luar biasa. Saya bilang dulu saya iri, saya buat tulisan, saya iri kok sepertinya saya nggak bisa merasakan seperti itu. Apa ada teman-teman yang bisa bantu ya? Begitu saya posting. Ada teman-teman yang bisa bantu ya? Saya tidak bilang apa ada teman-teman yang bisa untuk bantu saya untuk jadi Kristen, tidak. Apa teman-teman ada yang bisa bantu? Di situ saya pikir, waduh saya ini berasa kacau juga, sangat tulus apa bagaimana ya, udahlah ada terlanjur postnya, mereka udah banyak membaca gitu. Ternyata teman-teman banyak sekali yang komen begitu, yang suka. Saya kok rasanya biasa-biasa aja ya. Nah disitulah saya dirangkul mereka, teman-teman Kristen. Ya saya juga bingung, haleluya. Mereka bilang ibu sudah mulai ada di jamah Tuhan. Di jamah Tuhan juga saya nggak ngerti, memang benar-benar tumpul. Saya memang benar-benar tumpul, nggak mengerti. Oke lah, karena saya menghargai teman-teman Kristen. Oh iya, tetapi kayak saya untuk bertanya, di jamah itu apa sih? Nggak mengerti, malu saya tertutup, malu saya. Sudahlah, iya, saya iyakan semua. Di situ teman-teman ada orang Muslim yang kenapa ya di channel di Facebook itu, bukan channel, di akun di kekristenan itu kok ada penyusup begitu. Ada penyusup orang Muslim. Di situ dia menghakimin, belum juga saya ikut Tuhan Yesus ya, baru saya untuk membuka hati begitu. Kok ada penyusup yang begitu rupa menghina saya, teman-teman. Saya kan belum apa-apa, itu baru permulaan ya, dibilang permulaan, baru pembukaan lah. Sudah ada orang penyusup, kok saya juga heran, kok ada orang Muslim yang marah-marah ke saya gitu loh. Waduh, dia menghina saya, dibilang saya inilah itulah. Tapi saya itu kok tenang ya, nggak seperti saya yang dulu. Saya itu kalau dibilang, bukan saya dibilang apa ya, kalau saya itu tergolong emak-emak waktu itu ya, waktu dulu itu saya tergolong emak-emak jagoan juga waktu itu. Emak-emak jagoan begini loh teman-teman. Nah, itulah daging ya. Kalau sekarang saya udah itulah daging. Nah, saya bisa bilang begitu. Dulu saya nggak tahu. Ini kok perempuan, ini kalau bahasa saya dulu ya, saya positif kurang ajar ya. Kalau saya masih iman sebelah, ini saya lah. Saya bukan menyebut orang lain. Ini pribadi saya. Ini orang kalau aja nih ketemu nih,
babak belur dia ini. Itu saya dulu ya, babak belur. Saya nggak peduli. Saya ini emak-emak nih. Tapi ini saya ya, mohon maaf ya. Saya ini jangan lupa ini. Saya ini kan atlet karateka, saya bilang begitu. Saya dulu masih aduh gimana ya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu adalah cobaan hidup saya ya, cobaan atau ujian atau apalah. Tapi saya sudah tahu, sudah belajar Alkitab dikit-dikit. Artinya percobaan itu bukan dari Tuhan. Ujian itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi ujian itu dari Tuhan. Tapi kenapa percobaan itu ada? Karena diizinkan oleh Tuhan itu terjadi untuk menguji iman kita. Itu saya udah ngerti. Dulu saya nggak ngerti. Jadi begini teman, di situ dari kebodohan saya merasa bodoh. Kenapa? Saya merasa bodoh, posting saya terlanjur, nggak bisa saya tarik lagi. Banyak yang komen, aduh bodoh sekali ya saya ya. Kenapa saya terlanjur kok ngetik itu? Saya menyesal sekali. Tapi sudah nggak bisa di cancel lagi. Udah banyak yang komentar. Nah di situ teman-teman, ibu-ibu yang benci ke saya itu udah luar biasa. Dia mengatakan saya ini macam-macam lah. Pokoknya nggak baik semua, dia menghina saya. Di situ apakah saya merasa ingin mundur, maksudnya cuma ada perasaan nyesal aja. Nyesal ya saya posting, tapi kok nggak menyesal juga. Saya malah ingin posting yang lebih maksudnya lebih berani lagi begitu loh. Kok saya semacam rindu lagi ingin posting ke grup Kristen itu. Nah, di situ teman-teman ada orang anak-anak Tuhan juga yang kasihan barangkali ke saya seperti jadi bal-balan begitu ya di situ. Bal-balan bukan orang Kristen yang membuat saya jadi bal-balan, tetapi itu penyusup. Ya bahasanya mungkin penyusup atau kita istilahkan itu roh jahat ya, roh jahat. Sudahlah, jadi akhirnya dari situ saya dikenakan, dimintain WA sama teman-teman. WA-nya mana Bunda? Yuk kita gabung yuk di grup ini yuk, biarlah Bunda lebih fokus aja. Kalau di Facebook ini Bunda mungkin mohon maaf Bunda Rosa, ini mungkin jahat sekali ya bahasanya itu. Dunia Facebook ini jahat, Bu Rosa. Jadi lebih kita fokus ke WA, saya kasihlah nomor WA. Saya kasih nomor WA. Saya diikutin juga, ya mengalir begitu aja. Saya diikutkan ke grup Kristen juga, grup Kristen Rumah Allah gitu ya. Nah di situ saya ikut aja. Saya disama-sama mereka, saya jadi anggota di situ, walaupun saya bukan Kristen, saya satu-satunya Muslim di situ, tetapi saya melihat aja, saya jadi pemirsa saja. Di situ mereka banyak sekali posting tentang Tuhan Yesus. Nah di situ saya belajar bahwa kata-kata dari ayat Alkitab mengatakan bahwa marilah datang kepadaku siapapun yang berbeban berat. Saya merinding, datanglah kepada Yesus, mereka begitu. Jadi berbeban berat, sakit penyakit itu akan Tuhan Yesus artinya Bunda ya, Tuhan Yesuslah yang baik begitu. Saya kok terpikat dengan kata-kata itu teman-teman. Mungkin barangkali teman-teman yang ada pegang Alkitab, mungkinnya siapapun yang berbeban berat dan sebagainya dan seterusnya, di situ saya tersentuh mendengar itu. Saya tersentuh di situ. Setelah itu apalagi saya lihat, saya nguber terus nih, nggak tahu ya, kok saya senang ya dengar firman-firman Tuhan yang ada di Alkitab yang mereka posting itu. Saya belum tahu itu Alkitab. Cuman postingan mereka yang sepenggal huruf itu luar biasa menurut saya. Seperti kayak saya merindukan ini adalah santapan yang luar biasa begitu loh. Menurut rohani saya perlu kalimat ini untuk menenangkan hati saya. Padahal saya sendiri belum mengakui Tuhan Yesus. Tetapi saya kok merasa terhibur dengan baru aja. Dengan kalimat itu saya sudah merasa sangat terhibur dengan beban saya yang begitu rupa. Jadi, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, dan ayat 29-nya, ini Matius 11 ya, 20. Nah, 29-nya pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah. Nah, dan seterusnya teman-temannya, dan aku lemah, lembut, kata Tuhan Yesus, aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Di situ saya kaget sekali mendengar ayat itu. Kaget, kok saya merasa terhibur ya? Nggak tahu juga, padahal saya masih Muslim ya teman-teman ya. Saya sangat terhibur. Dan lagi juga ada mereka posting, Tuhan Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Oh, ini saya seperti merinding sekali. Saya menangis di situ teman-teman. Saya ini orang yang sangat berdosa. Saya bilang, pas ini ayat ini.
pas sekali cocok sekali dengan saya, dengan yang Matius 11 tadi, dengan Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Wow, ini kabar keselamatan ya. Yang saya carikan pergumulan hidup saya, yang sejak semula saya dari pembukaan itu, saya ini orang yang sangat berdosa. Jadi apa yang saya cari itu ketemu di sini. Kok ketemu ya di sini? Kok saya merasa terhibur sekali begitu loh. Baru itu saja. Tapi saya nggak langsung buru-buru ingin apa namanya, ingin masuk Kristen begitu. Saya terus rindu ingin mendengar apa lagi nih berita mereka. Saya tunggu mereka posting, teman-teman. Saya kan nggak tahu Alkitab. Jadi mereka posting itu banyak sekali, teman-teman. Tuhan Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Dia menjadi manusia. Dia bukan menjadi, umpamanya mohon maaf, bukan menjadi kucing atau apa. Dia sendiri Allah yang turun ke dunia. Dia merendahkan diri. Saya ternganga. Oh, Tuhan kok turun ke dunia? Saya masih bingung, masih belum paham untuk menafsir itu. Tetapi saya cukup terhibur. Saya sangat lega begitu. Walaupun saya nggak banyak mengerti, hanya sedikit saya bisa mengerti. Disitulah yang merujuk rohani saya, kok ingin sekali lagi, ingin tahu lebih banyak, saya penasaran. Tetapi teman-teman ya, kalau saya mengingat di lingkungan saya punya lingkungan kan mayoritas, saya dekat dengan masjid, dekat sekali dengan masjid. Itu setiap minggu, ini mohon maaf, orang di masjid itu selalu ayat 15, jadi perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tepat sekali ini apa yang saya alami begitu. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saya terkejut mendengar hidup kekal ini loh. Hidup kekal. Hidup kekal itu seperti apa? Padahal kalau dalam iman saya yang lama, kita itu nggak seperti itu. Jadi saya kaget juga, wah ini kok seperti kabar yang walaupun saya nggak mengerti, tetapi ini sebagai apa ya teman-temannya, sebagai bahan untuk saya bisa banyak tanyakan begitu loh, banyak tanyakan. Saya mendengar ayat ini, saya nggak apa beda saya dengan teman-teman Muslim lainnya yang menutup kuping untuk kabar gembira ini, kabar kebenaran ini. Saya justru suka, kenapa ya? Saya juga heran. Padahal dipikir ya, di iman saya yang lama, saya nggak begitu, ya begitu aja lah. Karena saya nggak mengerti juga yang ya. Jadi ini mohon maaf kalau saya ke belakang begitu. Jadi saya sekarang udah nggak lagi saya terlalu menengok ke belakang. Saya lebih banyak membahas tentang Alkitab. Nah, di situ teman-teman, saya memberanikan diri untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman saya di grup itu. Ya, mereka menyambut saya sebagaimana saya seorang Muslim. Tetapi mereka teman-teman grup itu nggak ada yang menawarkan, ayo masuk Kristen nih, Rosa. Nggak ada teman-teman. Justru mereka lebih lagi ada seorang bapak-bapak di grup itu yang menyapa saya secara khusus. Kalau boleh saya sebutkan, bapak itu namanya Bapak David. Beliau dari Palembang, beliau umurnya sekitar, ya mungkin kalau dibanding saya umur 52, dia saya cocok kalau lebih saya panggil abang atau ayah saya begitu. Jadi dia lebih senior umur. Di situ beliau langsung menangkap saya. Beliau menyapa saya. Di situ beliau, Bu Rosa, di postingan Ibu Rosa itu sepertinya Ibu senang ya dengan ayat-ayat Alkitab. Beliau, iya Pak, saya senang sekali, tetapi saya nggak paham, saya bilang. Apa Bapak boleh menjelaskan, Pak? Iya, Bu, saya dengan sukacita, suka hati menjelaskan Ibu. Jadi, Bapak itu memberikan saya lagi secara khusus ayat-ayat Alkitab, tetapi jujur teman-teman, saya cuma hanya sekadar menghargai beliau, iya aja nih.
Tapi dalam hati saya masih belum begitu. Tapi langsung aja untuk kesekian harinya beliau itu selalu menelepon saya, Bu Rosa mengerti ini. Jujur Bu Rosa, katakan kalau tidak mengerti, saya akan jelaskan Bu Rosa. Pak, saya malu Pak, saya mengerti sedikit. Berapa persen? Kalau boleh jujur saya mengertinya mungkin nggak ada 50% Pak. Oh, bagaimana ya? Sebentar Bu Rosa, lalu Ibu Rosa dia langsung share itu YouTube-nya Bapak Muhammad Kaceng. Itulah pertama kali saya tahu YouTube tentang apologet Kristen. Ini Bu, lebih bagus Ibu lihat YouTube ini saja. Nanti Ibu kalau nggak ngerti kita bincang-bincang lagi Ibu. Yang penting Ibu saksikan dulu lah, Ibu dengerin gitu loh. Nah, di situ ada kesaksian Bapak Muhammad Kaceng yang sekarang saat ini menjadi Bapak rohani saya anak rohaninya beliau, dan saat ini beliau dalam keadaan ya semua kita tahu beliau berada dalam penjara begitu. Jadi di situ teman-teman beliau waktu saya ini sebelum saya bertobat itu sekarang saya bertobat itu teman-temannya boleh saya katakan ya, saya cerita di sini. Saya bertobat itu tanggal 28 November 2020 yang lalu ya. Jadi sekarang belum bulan November ya. Sekarang masih 1 bulan lagi, barangkali September, Oktober, November 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi saya sudah genaplah saya 1 tahun bertobat. Jadi anak Tuhan. Nah sebelumnya apa yang saya alami dengan bagaimana cara Pak Kaceng menginjilin saya, jadi saya memutuskan untuk terima Tuhan. Saya belum membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus waktu itu, cuma hanya sekedar ingin tahu begitu loh. Ya memang begitulah prosesnya. Proses, dan disitulah saya membuka YouTube Pak Aceh, dan sedikit kalau boleh ya saya tidak, mohon maaf teman-teman, saya mau minum dulu, saya takut nanti terbatuk-batuk ya. Iya, silakan Ibu minum dulu. Oke, nah ya. Di situ teman-teman, begitu saya melihat yang muncul itu ya, saya sedikit boleh cerita agak lucu-lucu juga ini pengalaman saya. Jadi saya nggak terlalu banyak maksudnya yang lebih saya fokuskan ke Alkitabnya, lucunya dikit gitu loh. Pak Kaceng itu waktu saya melihat langsung terbuka Pak Kaceng, dia pakai peci seperti saya kan masih pakai kerudung nih. Pak Kaceng pakai peci, pakai kacamata hitam gitu. Ya gaya-gaya ustadz lah begitu. Ya memang seperti itu. Saya kaget, loh kok Bapak David ini kok share video orang Muslim ya? Saya ini kan sebenarnya butuh seorang pendeta begitu ya. Saya penasaran ini dengan Kristen, karena saya pernah mendengar di kampung saya itu kok banyak orang ustadz saya menghina Tuhan Yesus karena pakai toah begitu ya. Makanya saya penasaran kok kenapa dibenci itu Tuhan Yesus begitu loh. Saya waktu Muslim waktu itu memang ada pengajian saya mendengar nyata sekali suaranya. Dikatakanlah Tuhan Yesus itu kok Tuhan itu Tuhan mereka orang Kristen itu kok digantung ya, kok disalib ya, Tuhan kok disalib, itu mereka ya, mereka tuh di masjid ngomong gitu. Yang dengar itu mak-mak tawa, saya itu cuma mendengar di rumah, tapi saya merasa kok nggak etis ya gitu loh. Saya merasa saya sih masih Muslim juga, tapi saya kok nggak terima begitu. Kok segitunya, apalagi yang penghinaan mereka, kok Tuhan digantung ya, digantung di gereja itu, di katedral yang tinggi itu ada gambar Tuhan Yesus. Nah, Ustadz itu cerita juga, itu udah lama teman-teman, sudah lama itu, udah sering sekali saya dengan berfamiliar, apalagi banyak sekali penghinaan tentang Roh Kudus juga di masjid kok seperti itu. Saya berpikir begitu, saya kok rasanya saya pernah belajar Pancasila begitu. Saya berpikir, apakah Ustadz itu saya sebenarnya tidak membela Kristen, tetapi secara umum saja. Kita itu kan pernah belajar Pancasila. Katanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kesatuan Indonesia dan sebagainya seterusnya. Tetapi dan kita itu penataran P4 waktu zaman saya sekolah dulu ya. Nah, penataran P4 itu kan semua itu kita ikut penataran, kita dijelaskan bagaimana sila-sila itu. Tetapi sekarang kok beda sekali ya zaman sekarang itu ya. Kok lebih sepertinya lebih kayak biasa aja lah menghina begitu. Saya dulu belum pernah mendengar hinaan itu teman-teman. Sewaktu saya masih kecil ya,
sewaktu saya masih kecil. Tetapi setelah saya tua ini kok sepertinya viral sekali orang menghina Tuhan Yesus dia di toa-toa gitu. Ini jujur kalau saya boleh bilang, waktu saya kecil tuh nggak ada seperti itu. Paling ya kalau misalnya ada di masjid itu ada orang mungkin ya kami bilang itu pengajian, itu ya membahas tentang Al-Quran aja, tentang hadis. Tapi sekarang zaman era-era ke belakang ini kok sudah seperti biasa. Padahal di tempat saya itu banyak loh, di dekat dengan masjid itu banyak loh kantor polisi, koramil, rumah camat, artinya aparat-aparat itu mereka pasti mendengar, polisi itu pasti mendengar, tetapi dalam hati saya mungkin ditegur juga deh itu mungkin ya seperti itu kok sepertinya bahaya itu Ustadz ngomong begitu, saya bilang bahaya. Tapi besok-besok begitu lagi teman-teman. Jadi udah kayak makanan lah saya mendengar berita itu mengenai penghinaan itu. Tapi tidak ada pernah Ustadz itu ditegur gitu loh. Malah menjadi-jadi. Nah, jadi saya penasaran ini. Kok Tuhan Yesus yang mereka hina di masjid menghina Tuhan Yesus. Sementara di sini Tuhan Yesus luar biasa perbuatan dia. Tapi saya ingin sekali lebih dijelaskan bagaimana secara rinci. Saya ini supaya saya dapat menjawab si Ustadz ini nih. Saya ingin sekali menjawab, tapi saya ini masih di kedudukan saya sebagai Muslim. Tapi saya ingin belajar Alkitab. Aneh juga sebenarnya ya. Tapi itu rahasia buat saya waktu itu masih rahasia, masih tertutup sekali saya. Saya kalau mendengar YouTube ini teman-teman nggak berani, saya di rumah saya itu cuma hanya sekadar pakai handset begitu. Dan kalau ada bapak saya, ada orang-orang rumah yang masih Muslim kan, bapak saya kan masih Muslim sampai saat ini masih Muslim. Saya tutup itu. Saya lebih ini nggak menghargai mereka begitu. Nah, saya menjaga di situ. Sampai saya asik dengan dunia saya, yaitu dunia ingin tahu Alkitab, ingin menyelidiki teman-teman. Saya selidiki begitu rupa. Saya selidikin terus. Tapi ini kok Ustadz ini begini, Alkitab mengatakan ini. Kok beda sekali ya karakter Yesus itu dengan apa yang mereka tuduhkan. Nah, itu semakin saya rindu sekali. Nah, di situ Pak Kace, kenapa saya kembali ke Pak Kace tadi? Pak Kace di situ, wah ini Ustadz. Dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Pembukaan dia selalu baca ayat Al-Quran. Itu cara dia ya, menginjil. Gitu. Wah, saya bilang, saya salah channel nih. Saya mau skip aja deh. Saya mau nggak mau dengar Bapak ini. Saya kayaknya mengeraskan hati untuk mendengar yang lain begitu. Tetapi kok ada seperti kuasa yang menyuruh saya stay begitu. Saya nggak tahu juga. Udahlah, dalam hati rohani saya sabar ajalah dulu. Gitu. Coba ikuti. Kalau Pak Hati itu mendengar bahasa Al-Quran itu saya sudah biasa. Tetapi di situ kenapa saya terkaget? Nah, nih teman-teman, terkagetnya apa? Di situ beliau mengatakan kitab kuning. Ini mohon maaf ya orang-orang Muslim yang mungkin mendengar karena itulah yang saya alami. Kitab kuning saya juga kaget. Kitab kuning itu apa sih? Nah, saya kan bertanya, tapi saya nggak bisa ikut bertanya langsung ke Pak Aceh, cuma saya menyimak begitu. Kitab kuning apa? Ternyata Pak Aceh menjelaskan kitab kuning itu adalah kitab hadis, hadis yang ditulis oleh Nawawi Al-Bantani. Saya mendengerin gitu. Ini kan perkataan saya ini kurang lebihnya seperti yang ucapan Pak Aceh. Nawawi Al-Bantani sejak 1800 tahun yang lalu, ya kurang lebih itulah, mungkin kalau saya salah ya, cuma ada angka 18 yang saya ingat. Itu dia bermazhab Imam Syafi'i. Nah, di situ mengatakan bahwa kita rukun-rukun Islam, rukun-rukun Islam yang saya imani, teman-teman. Ya, kenapa saya menyebut itu? Bukan saya untuk mengorek dan ingin menjelek-jelekkan, tidak ada. Saya ini murni apa yang saya alami. Saya terbentur di kitab kuning ini. Terbentur kenapa? Terbentur apa yang saya cari, apa yang saya alami begitu. Di situ saya dulu juga belum tahu kitab kuning itu apa, ternyata beliau kasih tahu itu perintah apa? Perintah sholat. Perintah sholat, perintah apa lagi? Perintah puasa, zakat, sampai naik haji. Itu adalah perintah kitab kuning yang ditulis oleh Nawawi ini. Saya baru sadar. Terkejut saya. Sangat terkejut teman-teman. Mendengar itu yang menulis adalah manusia di Quran sendiri. Ini kata beliau ya, bukan kata saya. Dan menulis kitab di Quran tidak ada perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu.
Nah, sebenarnya banyak sekali ya yang menjadi pergumulan pertanyaan saya itu terjawab dengan penginjilan Bapak Muhammad Kacé. Dan beliau menceritakan secara runut. Dulu saya waktu saya di sebelah, saya itu mendengar ayat itu tidak dijelaskan, bahkan beliau membacakan Isa adalah jalan yang lurus, kata beliau. Beliau lebih fokus menceritakan tentang Isa waktu itu. Di GS 43 ayat 61. Nah, boleh saya baca sedikit ya. Saya tidak membacakan di sini, bukan niat saya. Malah saya justru terberkati dengan ayat Al-Quran ini. Al-Quran ini luar biasa. Yang menunjuk saya untuk bisa terima Tuhan Yesus. Ini adalah petunjuk dari Al-Quran ini. Jadi bukan manusia yang menyuruh saya, tetapi Quran lah, bahasa Quran lah yang merujuk saya untuk pelan-pelan ingin ke Tuhan Yesus, dari belajar tahu Injil itu seperti apa, Taurat, Injil, karena bahasa Al-Quran sendiri mengatakan itu. Nah, seperti KS 4361 ya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dan Az-Zukhruf 61 ya, Az-Zukhruf 61. Di situ saya terkejut juga karena jujur disinilah saya baru, karena Pak Kacé ini menjelaskan secara apa teman-temannya, di beliau itu menjelaskan sosok Isa itu seperti apa. Beliau menjelaskan di video beliau itu kenapa kita berdosa begitu, tapi secara Islam, dengan cara Islam. Beliau menceritakan Isa itu adalah Yesus. Oh, baru saya, oh Yesus. Kalau di Islam, kata beliau, itu Isa Al-Masih. Kalau di Kristen, itu Yesus, itu pribadi yang sama. Oh, baru saya tahu. Oh, Isa itu sama dengan Yesus. Nah, di situ Bapak Muhammad Kacé lagi bercerita dari kejadian, teman-teman. Dari Alkitab kejadian itu, dari Adam, Hawa. Di Islam juga, versi Islam itu ada juga menceritakan tentang Adam dan Hawa. Tetapi saya dulu tahunya waktu saya sekolah dulu. Jadi inilah kesalahan saya. Saya nggak melemparkan kesalahan itu kepada kelompok saya. Ini kesalahan saya barangkali ya. Saya itu di iman saya yang lama, saya itu dibilang ketinggalan kereta. Kenapa ketinggalan kereta? Saya harus tidak tahu, memang tahu Adam dan Hawa. Adam itu Habil dan Kabil itu bahasa Al-Quran, Kain dan Habil itu bahasa Alkitab. Saya terkaget di situ dengan ucapan Pak Kacé, itu juga terkaget bahwasanya itu Adam itu diceritakan dia berdosa. Nah, dari berdosa ini dari Adam. Di situ saya memahami dari Adam dulu, saya terhanyut di situ bahwa Adam itu melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, hukum Allah. Itu dari karena beliau di situ diambil dari tanah, debu tanah. Nah, ini memang ya artinya teman-temannya, jadi teman-teman muslim ini lebih bagus kita itu dari awal dulu. Dari pengenalan Tuhan Yesus, jangan langsung tiba-tiba ke Tuhan Yesus yang salib. Jadi jangan mencaplok-caplok Alkitab begitu. Jadi kalau tiba-tiba langsung orang muslim menyebutkan jika Tuhanmu, itu kan terjawab ya. Jika Tuhan dia Tuhan, kenapa dia disalib? Nah, langsung ke situ. Kenapa Ustadz itu nggak menjelaskan tentang Adam? Itu saya protes rohani ya. Dari Pak Kacé tadi ya, diceritakan itulah tentang Adam, dia berbuat dosa, dia melanggar, dia tidak boleh memakan buah di pohon pengetahuan ini, yaitu poholdi dari bahasa kami. Nah, disitulah dia melanggar karena dia dibujuk oleh iblis itu. Nah, akhirnya dia terlempar dari Taman Eden. Nah, dia terlempar ke bumi. Nah, di situ Pak Kacé menjelaskan bahasa dari Quran itu secara memang benar-benar penafsiran yang luar biasa, yang saya paham. Beda dengan yang saya alami yang berpuluh-puluh tahun saya sebelah, begitu teman-teman. Jadi saya, oh iya betul, dosa, betul. Jadi sederhana saja teman-temannya, saya ini memang menceritakan dengan kapasitas saya begitu. Saya tidak bisa seperti diri Pak Kacé. Saya seperti diri saya sendiri begitu teman-temannya. Jadi begitu, oh berdosa. Nah, sampai ke bumi, tetapi Allah itu kasih.
Allah itu kasih, dengan Adam itu bukan dilempar begitu aja. Jadi saya paham, dia kasih. Sehingga di Alkitab ada berbunyi ya, begitu kasihnya Allah itu kepada dunia ini. Mohon mungkin bisa dicarikan ayatnya, saya lebih bisa fokus bacanya. Jadi saya cuma hanya membaca seingat saya. Begitu kasihnya Allah itu kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya dulu tersandung lagi dengan anak itu. Memang nggak gampang ya teman-temannya memahami Alkitab itu. Memang dia berbahasa Indonesia. Kalau sudah bentuk Alkitab itu dia bahasa Indonesia. Tetapi kita perlu bimbingan. Syaratnya apa? Kalau kita ingin mencarikan orang yang beda iman dengan kitab iman Kristen, beda iman orang yang membaca itu, kalau kita mengosongkan diri kita. Nah, ini ya. Nah, saya baca ayat 16, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Lah, hidup kekal lagi teman-teman. Hidup kekal loh. Berarti kalau hidup kekal itu nggak ada artinya kita itu ada diberikan. Saya merasa di ayat ini saya itu merasa ada harapan begitu. Hidup kekal, ada janji. Begitu teman-teman, ada janji Allah. Sedangkan saya sebelah tuh saya tidak merasa ada janji begitu. Saya merasa orang yang paling terhina dan sebenarnya kalau saya nggak mendapatkan kalimat itu gitu aja intinya. Jadi di situ saya terkaget. Nah, saya paham lagi. Oh, berarti Allah itu sayang ya dengan Adam. Nah, Adam itu di dunia, Allah itu bagaimana nanti Allah ini sebenarnya, ini saya jelaskan teman-temannya, Allah itu yang sudah karena artinya dia kasih, memang dia kasih terhadap Adam itu, dia memang hukum itu tetap hukum. Allah itu tegas, Allah itu tidak pelin-pelan. Jadi Adam itu tetap dilempar ke bumi, tetapi ada perjanjian Allah begitu. Dia berjanji, dia memberikan, dia kasih, dia mesti akan mendatangkan seorang Mesias, seorang penyelamat lagi agar kita itu bisa kembali lagi ke sana. Siapa yang nggak mau kembali ke surga lagi? Kalau saya mau, karena yang saya gumuli itu karena surga itulah, surga neraka itulah yang menjadi beban hidup saya. Saya mendengar ayat ini kalau saya memahami sendiri. Ya walaupun saya perlu harus dibimbing, tapi saya sudah membuka hati saya udah banyak ya, bermeter-meter saya sudah buka. Saya sudah membuka wawasan sepertinya kayak saya merasa itu sepertinya saya itu kalau saya dalam rohani saya itu merasa tenggelam di dalam lumpur, di dalam lumpur yang sangat pekat dan kotor dan anggaplah lumpur kotoran begitu loh. Mendengar ayat ini kok sepertinya saya itu kok segar supaya ada naik sedikit lah, agak lega sedikit bernafas walaupun saya belum terangkat 100%, tapi saya mengalami kelegaan sedikit. Jadi di situ lagi, oh berarti bagaimana caranya dia itu karena dia kan Allah yang maha tinggi tuh. Jadi dia itu turun ke bumi, turun ke dunia ini menjadi sosok Yesus Kristus, yaitu kami kalau di Islam itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih di Quran pun sudah menyebutkan ayat loh teman-teman. Ayat di Quran ada loh. Tapi saya nggak terlalu banyak panjang lebar, tapi hanya saya ingatan saya saja. Itu kan Isa itu adalah Ruhullah. Isa itu adalah kalimatullah. Kalau kita jabarkan dengan di kitab itu Yohanes 1 pasal 1 ya. Nah, Isa itu adalah roh Allah. Isa itu adalah kalimat firman. Firman Allah. Jadi saya sudah terbelalak teman-teman. Oh, jadi kita harus percaya Isa ya. Oh, jadi mata saya itu fokus ke Isa teman-teman. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jangan salah, di situ saya memang putar juga, pusing saya dengan ayat ini. Jujur, karena saya masih, ya bahasa kata saya itu masih pemula. Bingung saya dengan ayat ini. Tetapi kalau saya kembali ke Al-Quran, saya justru nyambung sedikit begitu. Jadi
karena Isa kalimatullah dan Isa itu adalah ruhullah, itu di Quran pun dibahas dan di hadis sahih pun ada. Tapi ini mohon maaf ya, saya bukan, saya jujur terus terang saya salut, saya itu bisa mengenal Tuhan Yesus itu melalui petunjuk dari Quran ini, dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan sinyal buat saya. Kalau saya tidak mengenal Bapak Muhammad KC, saya tidak bisa ngomong seperti ini, teman-teman. Tidak punya bahan untuk bisa ngomong. Saya nggak tahu apa-apa. Jujur, Muslim saya jalan di tempat. Saya cuma bilang saya Islam, saya sholat. Jadi di situ lagi banyak lagi loh ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman sedikit ya. Nah, surat 3 Ali Imran ayat 3 juga dia Allah dalam kurung ya, dalam kurung dia Allah SWT misalnya. Menurunkan Alkitab dalam kurung itu Quran lagi itu. Jadi saya bingung dengan ayat ini. Kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, menurunkan Taurat dan Injil. Jadi mata saya lebih terfokus Taurat dan Injil. Saya bingung. Taurat itu apa? Kalau Injil itu apa? Saya tahunya dulu sekolah itu Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa dan Taurat itu kepada Nabi Musa, begitu loh. Jadi cuman cerita-cerita Nabi, cuman artinya Taurat ya Musa, begitu loh. Jabur itu Daud, begitu. Dulu kan seperti itu. Tapi apa itu Taurat? Apa itu Injil? Total saya tidak mengerti. Taunya ya itu aja. Dulu sekolah pernah mendengar kalimat, tetapi Pak KC membahas ini dengan penjabaran yang luar biasa. Jadi dia mengatakan sebelumnya itu ada Taurat, sebelum ada Quran itu ada Taurat, ada Injil. Injil itu. Nah di situ saya sudah mulai memahami sedikit-sedikit. Nah justru dari Quran saya berterima kasih. Bukan saya menghina kitab suci Quran, tidak. Saya justru sangat berterima kasih. Kalau saya dalam hati saya ya, dengan ayat-ayat ini, di sini lagi surat Al-Maidah 44 sampai 47, sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, saya juga, wah ini luar biasa ini ayat begitu. Saya kok nggak pernah, memang ada, tapi nggak pernah. Ustadz saya dulu nggak pernah lebih membahas ini, tapi ustadz saya mohon maaf ya lebih banyak membahas tentang Nabi junjungan gitu. Nabi junjungan Muhammad, maaf ya memang begitulah apa yang saya alami. Jadi saya ini mendengar Isa ini nggak begitu spesial teman-teman. Tapi dari mulut bibir Pak Aceh, saya mendengar ayat Al-Quran ini sangat spesial. Jadi perbuatannya perbuatannya Isa, keajaibannya Isa itu, mukjizat Isa itu tersingkap teman-teman. Jadi saya berpikir mukjizat apa? Ini kalau versi Qurannya memang berbeda, tetapi ya pribadinya itu teman-teman semua sudah tahu ya, tahu aja ya, saya cuma hanya sedikit menceritakan bahwasanya yang Isa itu menghidupkan orang mati, itu semua saya juga tahu gitu loh. Pernah juga membahas di iman saya yang lama itu tidak ya segitu aja, menghidupkan orang mati. Tidak spesial. Jadi mengerti ya maksud saya, tidak spesial, tidak memberikan tafsiran yang orang-orang yang mendengar ini, jemaah di masjid ini lebih fokus ke situ. Jadi beda sekali. Ini kok satu ayat ini penjelasannya itu sudah hampir setengah jam loh. Ini mantap. Ini mantap sekali. Jadi saya mengerti. Jadi perbuatannya Isa itu menghidupkan orang mati, dan kalau di Alkitab kan menyebutkan Lazarus, tapi saya lupa itu kalau di Islam itu apa ya, ada juga. Dan kalau yang berbeda dengan di Alkitab itu bahwasanya Nabi Isa itu menciptakan burung. Nah di situ juga pernah Ustadz saya bicara, burung itu di kepala berbentuk burung, ditiupkanlah roh Isa atas izin Allah. Nah, cuma ada tulisan seperti itu ya. Nah, disitulah yang menjadi saya itu terbenturnya. Dulu saya terbentur di Isa ini. Terbentur, tapi ini saya ceritakan dulu ya.
kenapa saya jadi terbentur, nanti akan saya ceritakan dengan penginjilan Pak Aceh ini. Isa itu menerbangkan burung bisa terbang, bisa hidup, apalagi perbuatannya banyak, mujizat menyembuhkan orang sakit penyakit, orang kusta, lumpuh dan sebagainya. Itu di Quran juga dijelaskan. Tapi ya sudah sekadar itu aja gitu loh, sekadar itu aja. Jadi sosok keilahiannya Isa ini enggak ya wajar lah, enggak terlalu diangkat. Kalau saya pikir ya waktu itu, seandainya dahulu waktu saya Muslim, sosok keilahiannya Isa ini ditunjukkan, artinya begini loh. Kenapa saya bilang begitu? Coba kalau memahami orang yang bisa menghidupkan orang mati itu perbuatan siapa? Dan akan datang lagi nanti di hari kiamat itu dia datang lagi untuk kedua kalinya itu saya rasa manusia biasa nggak akan bisa. Itu kalau saya memahaminya seperti itu teman-teman. Setelah saya mendengar Pak Aceh, dahulu saya tidak berpikir seperti itu. Cuma hanya sekedar mendengar ya mendengar. Tapi ini saya kok lebih hikmat gitu loh. Oh iya ya, betul juga. Manusia sih nggak bisa menghidupkan orang mati. Manusia sih nggak bisa membuat burung menjadi hidup. Manusia, apalagi perbuatannya di Alkitab sudah banyak disebutkan. Yesus itu menghidupkan Lazarus. Itu kan sudah 11-12 ya, artinya walaupun tidak sama, beda-beda versi. Tapi lagi di situ teman-temannya. Jadi saya tidak berpanjang lebar menceritakan tentang tentang di Quran ini. Saya lagi tarik lagi ke Alkitab saja. Jadi itulah latar belakang saya, maksud saya mengenal di situ. Tetapi saya bersyukur teman-teman. Kenapa jadi saya bersyukur? Kalau saja dari dahulu saya mendengar tentang Isa ini benar-benar diciptakan, saya mungkin dari dulu sudah Kristen. Sudah berpindah saya. Tetapi di saat saya sudah umur 50 lah, saya baru kaget begitu. Jadi saya kagetan. Itu masuk kagetan, makanya motonya Pak Aceh itu salam sadar. Jujur, saya sadar sekali. Saya sangat sadar. Benar-benar saya justru dengan sadar itulah saya ingin belajar lebih banyak lagi tentang Alkitab. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau di situ teman-teman Muslim benar-benar memahami, makanya teman-teman Muslim ini saya sarankan kalau jangan buru-buru langsung melihat langsung menembak. Saya sering memang banyak ditembak. Tuhan kamu itu kalau dia Tuhan, kenapa dia digantung? Banyak saya seperti itu, pertanyaan klasik ya. Jadi saya itu terjawab dengan penginjilan Pak Aceh. Di situ saya jadi sadar, saya tahu, oh ini kitab kuning yang mengharuskan mewajibkan kita sholat ini bukan perintahnya Tuhan, itu perintah hadis itu manusia yang membuat. Oh jadi saya sadar, berarti kalau saya tidak sholat waktu itu, berarti saya ngedosa begitu. Jadi saya terbebas dari dosa. Tetapi apakah saya masih tetap di iman lama saya? Itu saya bergumul. Yesus, saya melihat teman-temannya, kenapa jadi saya bingung masih berjalan di tempat. Saya masih bingung antara si Isa dengan dengan Yesus ini, Isa Al-Masih ini dengan Yesus. Mohon maaf kalau saya mungkin kurang bagus tadi berkata. Isa alaihissalam dengan Yesus. Di situ saya bingung sendiri waktu itu ya. Bingungnya kenapa? Sedangkan katanya Isa itu lahir di bawah korma, sedangkan Yesus itu lahirnya di kandang domba. Di situ saya juga bingung. Oh, ada dua sosok pribadi ya di sini ya. Begitu teman-teman. Ada dua sosok pribadi ya. Di situ saya bertanya kepada siapa lagi. Saya kan belum tahu siapa-siapa begitu teman-teman. Jadi cuma hanya fokus belajar di Alkitab saja dan belajar di YouTube karena itu pun di YouTube juga. Jadi di situ saya selain saya membuka saya jalan untuk sudah dalam hati saya udah wah luar biasa. Wah berarti saya lebih jauh lagi untuk mengikuti Pak Aceh apa-apa. Sebenarnya Pak Aceh itu banyak sekali. Jadi saya di Islam pun saya tidak tahu ayat bagaimana Rasulullah itu seperti apa yang saya junjung kami. Jadi memang beliau menceritakan memang ya kalau menurut mungkin karena beliau saat tersandung masalah kasus itu ya biarlah itu kan Pak Aceh yang beliau itu punya talenta untuk ke situ. Kalau saya sih sekedar hanya bercerita di sini, batas kemampuan saya tidak mau melebar-lebar. Jadi tapi saya
kalau saya boleh berpendapat nanti kita mungkin didiskusi bagaimana pendapat kita tentang Pak Aceh, itu nantilah kita bicarakan nanti. Jadi di situ saya teman-teman, saya sudah mulai membuka hati saya untuk kenapa jadi saya belum bisa masuk untuk bisa tanya apa namanya ada link begitu masuk untuk langsung tanya di live streaming itu. Nah di situ saya cuma hanya minta ada nggak pada feed nomor Pak Aceh, saya ingin tanya lebih jauh tentang beliau. Nah diberilah saya nomor WA Pak Muhammad Aceh. Disitulah teman-teman saya bertanya pada Pak Aceh, lebih banyak Pak Aceh menjelaskan tentang apa perbedaan Isa, berusaha begini berusaha karena Bapak Aceh juga ada banyak pelayanan dan saya mungkin masih belum bisa memahami banyak masalah bagaimana Isa dan Yesus. Jadi saya nguber-nguber lagi nih. Dan puji Tuhan ya sekarang zaman udah canggih, saya tidak perlu banyak beli-beli buku teman-teman, saya hanya bisa apa namanya hanya bisa lihat di YouTube saja, tidak mengeluarkan uang, baca-baca lihat-lihat di Google begitu. Jadi di situ saya teman-teman langsung saja saya melihat penginjilan. Jadi saya sini menceritakan pribadi-pribadi yang merujuk saya ke Tuhan Yesus ya. Jadi kalau memang Pak Aceh itulah yang membuka jalan saya untuk mengerti di Quran tentang Isa dan si Yesus Tuhan Yesus ini saya masih bingung. Tetapi saya terberkati sekali dengan waktu itu dengan Bapak Pendeta Esra Soru. Baru saya sudah sadar bahwa beliau menceritakan Isa di dalam konteks Islam. Nah, karena Bapak Muhammad Aceh tidak banyak menceritakan perjalanan karena beliau pelayanan beliau seperti itu, jadi ya wajarlah saya mencari. Saya kan istilahnya santapan rohani itu mencari lagi di tempat lain. Jadi saya kembali bolak-balik begitu teman-teman. Akhirnya saya ke Pak Esra Soru, saya baru sadar bahwasanya kalau di Quran itu Isa itu membawa ujuk-ujuk dia membawa kitab Injil itu. Itulah perbedaan Isa dan Yesus. Kalau Yesus itu Injil itu adalah Yesus itu sendiri, perbuatan Yesus itu sendiri adalah Injil. Nah, saya baru sudah oh begitu ya. Nah, jadi lagi saya dari dari Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa cerita Yesus itu kelahiran Yesus beliau ceritakan dan di Islam ini Yesusnya seperti Isa itu siapa dan lebih saya kaget lagi. Ini jujur saya tidak tahu teman-teman ya. Jadi maka saya jujur sini bilang bahwa makanya kan Al-Quran mengatakan belajarlah kitab sebelummu. Kan Quran udah kasih tahu begitu. Saya sadar lagi ke situ. Oh iya, ternyata kenapa Al-Quran mengatakan belajar kepada Taurat? Karena Taurat itu lebih lama umurnya. Bahasanya begitu loh teman. Artinya yang mohon maaf ya, artinya versi Quran ini kalau saya boleh berpendapat sedikit, tapi kalau saya keliru saya ampun maaf. Oh iya sih, baru saya sadar Al-Quran ini kan adanya kan sesudah Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu menerima wahyu ini cerita ya, artinya sampai adanya Quran ini berbentuk sebuah kitab Quran itu di zaman Khalifah Utsman, itu baru saya mengerti sejak, jadi itu terkait banyak teman-teman kita, anak-anak Tuhan, penginjil-penginjil yang terkait selain Bapak Muhammad Aceh, juga Pendeta Esra Soru yang saya sadar bahwa Yesus itu Taurat itu bukan Taurat, Injil itu udah jauh versi abadnya itu udah jauh begitu teman-teman. Jadi abad itu udah jauh sekali. Jadi Al-Quran ini baru. Saya ini merasa wah kalau saya sih mendingan yang lama aja gitu. Jadi saya nggak mungkin kalau saya lebih santunnya begitu saya tidak ingin menceritakan tapi sebenarnya saya lebih dari itu dalam rohani saya. Wah, saya mau pilih yang ini, mohon maaf ya, ini saya lebih pilih sih sesuai dengan Quran yang kasih tunjuk, ini belajarlah kepada Taurat. Jadi Taurat yang diberikan kepada Musa, wah, ini saya sadar sendiri gitu loh teman-teman. Ini udah abadnya udah kesekian sekali, dan Isa, ini Yesus, ini kan jadi saya lebih fokus ke Yesus saja, karena saya berpikir Isa ini cerita versi yang lebih awal. Gitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa kita mengambil berandai-andai analoginya seperti itu, ini pikiran saya ya. Sebuah ukuran itu kan nggak mungkin yang ukuran yang terbaru menjadi ukuran yang lama.
tentunya ukuran yang lama ini jadi contoh untuk ukuran yang baru. Jadi saya ini mohon maaf, saya mau lebih mencari ukuran yang lama, standar yang lama sesuai dengan kalimat di Quran itu. Bahkan banyak lagi penegasan-penegasan, jangan ragu-ragu. Kan ada juga di Quran, jangan ragu-ragu. Bertanyalah kepada ahli-ahli kitab. Kan sudah dikatakan begitu di Quran. Jadi saya terima kasih. Akhirnya dari penginjilan Bapak Esrus sedikit saya dapat mendapat berkat bahwa Injil inilah dan Taurat ini lebih lama usianya. Dia tegas bilang ini original. Memang jadi iya saya mau cari yang ori. Gitu. Mohon maaf, saya mau cari yang ori yang enggak versi-versi gitu. Jadi saya mau cari yang ori. Jadi saya udah fokus saja deh, nggak usah saya pikirkan masalah Isa gitu loh. Saya pikirkan saja ke Yesus. Saya pikirkan saja ke secara alkitabiah gitu. Jadi teman-teman di situ saya paham, saya telepon lagi Pak Kace. Pak Kace, dia berusaha saya ingin bertobat. Di situ saja. Oh, Pak Kace langsung haleluya kata saya ingin bertobat Pak Kace. Kalau saya percaya, saya mengatakan di sini yang bisa menyelamatkan saya hanya Tuhan Yesus. Jadi saya nih teman-teman yang pemirsa di sini, dahulu saya bangga dengan apa yang saya imani. Itu saya tidak mau menyebut di sini, tetapi ini sosok saya tahu ya, saya kan masih belajar juga. Yesus Kristus inilah yang luar biasa. Dia turun ke dunia, dia merendahkan diri dan sesuai dengan firman Tuhan, dia menjadi daging dan diam di antara kita. Jadi orang satu-satunya yang menyelamatkan yang Tuhan sendiri. Nah, Tuhan sendiri yang datang ke dunia, merendahkan diri, mengajari kita gitu. Dia menjadi tauladan supaya berkenan kehadiratnya lagi. Jadi selebihnya saya sudah di situ saja saya sudah kayak merasa wah sampai sampai saya belajar lagi dia disalib terjawab semua. Dia disalib, dia itu menggenapi. Dia disalib, dia itu menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi saya kan merasa yang berdosa, saya dulu kan berdosa nih. Jadi dosa saya itu Yesus lah yang tanggung. Barang saya percaya Yesus, saya percaya Yesus. Karena saya nggak sanggup dengan kemampuan saya. Dengan kemampuan saya itu saya nggak sanggup. Karena dengan hadis dia sudah mengatakan hanya kasih karunia, amalmu, ibadahmu itu nggak bisa membawamu ke surga. Hanya kasih karunia Tuhan. Itu di hadis sahih kan sudah dikatakan begitu. Di hadis yang saya sebutkan tadi. Nah, itu terjawab semua teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau belajar, buka hati gitu, kosongkan dulu diri kita. Saya kosongkan diri saya waktu itu. Saya nggak memegang kefanatikan saya. Saya merasa saya hanyalah orang yang perlu banyak belajar karena ketertinggalan saya. Begitu. Jadi di situ saya sudah ketemu, wah berarti saya harus ikut Yesus dong kalau begitu. Saya ikut Yesus karena dia sudah menanggung dosa-dosa saya, dia disalib, percaya Yesus saja. Ini kan berdasarkan tahu siapa aja ya. Percaya Yesus saja, cuma mulut saja berkata percaya, langsung kita ujuk-ujuk jadi langsung masuk surga, itu tidak bisa berosa. Kita belajar Alkitab, kita ingin tahu dulu bagaimana perbuatan Yesus itu. Gitu teman. Bagaimana perbuatan Yesus itu? Perbuatan Yesus itu seperti apakah kita menghidupkan orang mati? Tidak. Yang sederhana yang bisa kita umpamanya, contoh Yesus itu dia nggak mengampuni dosa seperti Alkitab. Ampunilah musuhmu. Nah,